Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual di mata kuliah fikih muamalah, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-10. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Oke, insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji dua bentuk akad dalam fikih muamalah, yaitu yang pertama ijarah, yaitu akad sewa menyewa, dan yang kedua itu akad wadi'ah, akad titipan. Yang pertama ijarah. Pengertian ijarah secara bahasa, ijarah itu mushtaqah minal ajr wa huwa al-aud, ya. Ijarah diambilkan dari kata al-ajru yang berarti penggantian. Berdasarkan konteks ini, as-sawabu atau pahala dalam sebuah amalan atau ibadah dinamakan dengan al-ajru atau upah. Secara istilah, Said Sabiq mendefinisikan ijarah dengan aqdun 'alal manafi' bi'audin, yaitu akad atau bentuk transaksi untuk mengambil manfaat dengan cara memberi penggantian. Sedangkan Prof. Amir Syarifuddin mendefinisikan ijarah dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Ya. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, maka ini disebut dengan ijarah al-ain atau sewa menyewa rumah untuk ditempati. Jadi yang disewa itu sebuah benda dan yang diambil manfaatnya atau jasanya ini dinamakan dengan ijarah al-ain, ya. Apabila objek transaksi berbentuk manfaat atau jasa dari tenaga orang, maka ini disebut dengan ijarah az-zimmah, ya, atau upah mengupah, seperti upah mendirikan bangunan, ya. Jadi yang kedua ini, ketika manfaat yang diambilkan itu berbentuk jasa yang diberikan oleh orang atau tenaga, ya, seperti tenaga buruh, ya, dalam mendirikan bangunan atau rumah. Ini dinamakan dengan ijarah az-zimmah. Hukum dan dalil hukum ijarah. Menurut jumhur ulama, ijarah hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita." Maksudnya sewalah tenaga dia, ya. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi ayat ini secara langsung membolehkan seseorang menggunakan tenaga orang lain dengan membayarkan upahnya. Yang kedua dari sunnah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam was-Siddiq radhiyallahu anhu istajara rajulan min Bani Dil yuqalu lahu Abdullah bin Uraikid. Ya, sesungguhnya Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyewa seorang lelaki dari Bani Adil yang bernama Abdullah bin Uraikid. Jadi Nabi dan Abu Bakar sendiri pernah menggunakan tenaga seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya, terus dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "U'tu al-ajira ajrahu qabla an yajifa uruquhu." Jadi di sini berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering-keringat mereka. Ini ketika apa? Ketika ijarah itu
bentuknya apa? Kita menyewa tenaga orang lain. Jadi ketika dia sudah menuntaskan pekerjaannya, maka berikanlah ujrohnya, uang sewanya, uang sewa tenaganya atau upahnya. Dalil akli atau logika dalam pembolehan ijarah ini, yaitu tujuan disyariatkannya al-ijarah adalah untuk saling memberikan keringanan atau saling tolong-menolong satu sama lain. Banyak orang yang memiliki uang tidak memiliki waktu untuk bekerja. Dan ada juga yang memiliki tenaga atau keahlian dan ia membutuhkan uang. Rukun ijarah. Rukun ijarah di sini ini menurut jumhur ulama itu ada 3. Yang pertama al-mu'jiru dan mustajir. Ya, apa yang maksud dengan mu'jir nih? Mu'jir ini orang yang menyewakan. Ya, kalau dia menyewakan rumah berarti mu'jirnya pemilik rumah. Al-mustajir orang yang menyewa, ya berarti orang yang akan menempati rumah tersebut. Ya. Rukun yang kedua manfaah dan ujroh. Manfaah ini kalau yang tadi dicontohkan dengan sewa rumah, berarti manfaatnya apa? Kebolehan dia menempati rumah tersebut. Ya. Al-ujroh upah yang diberikan oleh mustajir orang yang menyewa kepada al-mu'jir orang yang menyewakan. Ya. Terus sighah itu bentuk ijab dan kabul yang dilafalkan di dalam akad ijarah. Dan di sebagian referensi manfaat dan ujroh ini itu dipisahkan. Ya. Manfaat termasuk satu rukun dan yang kedua al-ujroh itu terpisah pula. Ya. Syarat ijarah. Syurutul aqdaini. Ya, syarat yang pertama itu syarat yang berkaitan dengan dua orang yang melakukan akad. Ya, yang pertama dia harus mumayyiz ya. Mumayyiz ini dia bisa membedakan mana yang baik dan benar. Ya. Sebagian ulama mensyaratkan dia balik ya. Kalau mumayyiz ini walaupun dia belum balik, tapi ketika dia sudah bisa membedakan baik dan benar, dia sudah bisa melakukan akad ijarah. Aqilan itu berakal. Terkadang ada orang yang sudah mumayyiz atau sudah balik tapi dia tidak berakal dalam artian gila, maka dalam hal ini akad yang dilakukannya, akad ijarah yang dilakukannya tidak sah. Rushdan artinya cerdas ya. Walaupun dia sudah balik dan berakal tapi dia tidak cerdas, tidak boleh juga melakukan akad ijarah. Mukhtaron ini akan dilakukan itu berdasarkan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, syarat sah ijarah. Ya. Ridho aqidaini, ridho kedua belah pihak. Ini maksudnya apa? Al-mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang akan menyewa sesuatu tersebut, itu harus kedua-duanya harus ridho atau suka sama suka. Syarat selanjutnya, ma'rifatul manfa'ah ma'qud 'alaiha ma'rifatan tamatan tamna' minal munaza'ah. Ya. Manfaat objek ijarah diketahui ya, yang tidak mungkin menimbulkan perselisihan setelahnya. Seperti kalau tadi akad sewa menyewa rumah, berarti manfaat dari rumah tersebut diketahui. Ya. Terus juga yang berkaitan dengan manfaat objek ijarah diketahui ini, masanya itu harus ditentukan. Ya, seperti kalau seorang menyewa rumah, berarti dia harus diketahui berapa lama masa menyewanya. Misalnya 1 tahun atau setengah tahun. Ini dalam hal apa? Untuk tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Terus ayyakuna maqduran ala taslimi. Objek ijarah bisa diserahkan secara langsung. Seperti sewa menyewa rumah ya, atau menyewa kendaraan. Rumah dan kendaraan itu harus bisa diserahkan secara langsung kepada mustajir. Terus syarat selanjutnya antakuna manfa'a mubahan la muharramatan wala wajibatan. Manfaat tersebut sesuatu yang dibolehkan ya. Tidak sesuatu yang haram dan tidak pula sesuatu yang wajib dia lakukan. Apa maksudnya manfaat tersebut sesuatu yang dibolehkan? Dia tidak boleh menyewakan manfaat yang itu sesuatu yang diharamkan. Contohnya menyewakan rumah untuk tempat maksiat itu tidak boleh, atau menyewa tenaga orang lain, menggunakan orang lain untuk membunuh orang lain itu haram hukumnya. Begitu juga
menyewa orang lain untuk sebuah perbuatan yang wajib dia lakukan itu tidak boleh. Seperti sebuah ibadah merupakan sebuah kewajiban bagi orang. Lalu ada orang lain menyewa dia untuk melakukan sebuah ibadah untuk diri dia sendiri. Itu tidak boleh karena ibadah tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dia lakukan. Selanjutnya syarat sighah, syurut sighah. Ayakun al-ijab muwafiqan lil qabul fil qadar wal was wan naqad. Ya, ijab harus sesuai dengan kabul dalam ukuran, sifat dan bentuk jenis uangnya ya. Jadi misalnya mustajir mau menyewa rumah, berarti ijabnya itu sesuai. Ya, saya sewakan rumah saya, ukurannya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, dan jumlah angkanya seperti ini. Itu harus sesuai antara perkataan orang mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Terus ayakun al-ijab wal qabul fi majlisin wahidin. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Alla yafassil bainal ijab wal qabul fasilun yadullu 'ala al-i'rad. Ya, tidak ada pemisah antara ijab dan kabul yang menunjukkan pembatalan. Misalnya ijab dinikahan disampaikan oleh mu'jir. Kemudian setelah itu berselang waktu setelah itu dijawab oleh mustajir. Tapi di antara keduanya ada tindakan yang menunjukkan bahwasanya mustajir tidak jadi menyewa rumahnya atau kendaraannya, ya, atau yang lainnya, maka ini tidak sah. Sima'u muta'aqidaini kalama ba'dihima ba'dan. Kedua orang yang berakad mendengar perkataan yang lain agar tidak menimbulkan perselisihan. Berakhir akibatnya ijarah. Menurut ulama dan Hanafiyah, mazhab Hanafi sepakat bahwasanya akad ijarah merupakan akad yang sifatnya mengikat. Ketika seorang sudah berakad untuk menyewa sebuah benda atau menyewa tenaga orang lain, berarti dia konsekuensinya harus memenuhi akad tersebut. Kapan berakhirnya atau batalnya akad ijarah? Yang pertama itu terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. Ya, seperti rumah ya. Ketika atau kendaraan, menyewa kendaraan ketika di tengah berjalannya waktu sewaan ternyata kendaraannya rusak, berarti akan ijarahnya otomatis berakhir. Rusaknya barang yang disewakan seperti ambruknya rumah atau gedung atau ruko yang digunakan untuk dagang. Seorang meminjam ruko ke orang lain, ternyata di tengah jalan rukonya itu runtuh atau terjadi kebakaran. Maka dalam kondisi ini akad ijarahnya otomatis batal atau berakhir. Rusaknya barang yang diupahkan, ya, misalnya kain yang diupahkan untuk menjahit. Ini dalam rangka sewa menyewa ijarah azimah tadi ya. Yang disewa itu bukan benda tapi tenaga penjahit. Ketika kain yang diupahkan untuk dijahit itu rusak, maka otomatis ijarahnya berakhir. Terus setelah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Misalnya kalau dalam bentuk ijarah al-ain menyewa sebuah benda, contohnya rumah, ketika habis masanya sewanya 1 tahun berarti berakhir ijarahnya. Begitupun ketika yang disewa itu tenaga orang, ya, menyewa orang untuk melakukan sesuatu, ketika telah berakhir, ketika pekerjaannya selesai, maka akad ijarahnya otomatis berakhir. Terus selanjutnya bila terjadi kejadian luar biasa, ya, ini menurut mazhab Hanafi ya, seperti terbakarnya gedung, dicurinya barang dagangan dan habisnya modal. Ini menurut mazhab Hanafi yang terakhir ini mengakibatkan batalnya ijarah. Selanjutnya materi yang kedua yang kita bahas pada pertemuan 10 ini itu wadi'ah atau yang dikatakan dengan titipan. Pengertian wadi'ah cara bahasa itu wada' syai' atau tarakahu, meninggalkan sesuatu atau menitipkan sesuatu. Secara istilah, al-wadi'ah huwa syai' alladhi yada'ahu al-insanu 'inda ghairihi liyahfazahu lahu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang atau penitip kepada orang lain, ya, untuk dijaga. Al-wadi'ah ini sifatnya tanpa adanya kompensasi, ya. Jadi ketika seorang menitipkan sesuatu pada orang lain untuk dia jaga dan itu tanpa kompensasi, itu dinamakan dengan wadi'ah. Hukum dan dasar hukum wadi'ah.
Menitipkan atau minta dititipkan merupakan dua hal yang mubah hukumnya atau boleh. Bahkan disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan tersebut. Yang dalilnya dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amina ba'dukum ba'dum falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah." Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 273. Pembagian wadiah. Yang pertama, wadiah ala yadil amanah. Ya, maksudnya apa? Pemegang amanah atau orang yang dititipi itu ya tidak boleh memanfaatkan atau tidak menerima upah dari barang yang dititipkan. Ya, dalam hal ini ya ketika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang dititip itu berarti dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut. Yang kedua, wadiah ala yadil domanah. Ya, pemegang amanah atau orang yang dititipi itu boleh memanfaatkan barang titipan atau boleh menerima upah sebagai jasa penitipan. Nah, dalam hal ini, ketika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang titipan, berarti dia bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan tersebut. Rukun dan syarat wadiah. Ya, rukun wadiah ada 4. Yang pertama al-muwaddi', artinya penitip. Ya. Yang kedua al-mustauda', ya, penerima titipan. Dan yang ketiga al-wadi'ah bihi, harta titipan. Dan yang keempat al-aqad. Syarat wadi'ah, syarat orang yang berakad. Ya, pertama dia harus baligh. Ya, ini syarat menurut jumhur ulama. Sedangkan mazhab Hanafi, walaupun dia belum baligh, sudah mumayyiz, sudah boleh melakukan akad wadi'ah. Tapi jumhur ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad wadi'ah, baik yang muwaddi' orang yang menitipkan atau mustauda orang yang menerima titipan itu harus baligh dan harus berakal. Walaupun dia sudah baligh tapi dia gila, tidak boleh melakukan akad wadi'ah. Dan selain itu, ya syarat selanjutnya itu orang yang kedua orang yang berakad tersebut harus cerdas. Ya. Karena apa? Karena wadi'ah ini akad yang lawan terjadinya penipuan. Syarat barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai. Ya. Jadi sesuatu yang dititipkan itu harus jelas dan harus diterima oleh al-mustauda'nya, orang yang menerima titipan. Ya. Karena kalau tidak jelas atau tidak bisa diterima, nanti dia tidak akan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan, dan berarti akad wadiahnya tidak sah. Demikianlah penjelasan dulu ini terhadap materi ijarah dan wadiah. Silahkan diperluas lagi pengetahuannya tentang dua akad ini dengan membaca referensi lainnya. Untuk yang membacakan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.